A. Pendahuluan. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan termasuk ke dalam mata kuliah pengembangan kepribadian yang diatur pada 1. Kemendiknas nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Nomor 2, Kemendiknas nomor 45/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Ketiga, Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian dengan beban studi masing-masing sebanyak 3 SKS. MPK merupakan program pendidikan nilai yang diadakan di perguruan tinggi, yang fungsinya untuk mengembangkan jati diri dan kepribadian para mahasiswa. Tujuan MPK adalah membangun manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri. B. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. Pada tahun 1996, tepatnya di New Delhi, telah diselenggarakan konferensi Menteri Pendidikan negara-negara berpenduduk besar, yang isinya membahas bahwa pendidikan abad 21 harus berperan aktif pada hal pertama, mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Yang kedua, menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi kepentingan kemanusiaan. Diselenggarakannya pendidikan kewarganegaraan adalah agar bangsa Indonesia tak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. B2. Dinamika internal bangsa Indonesia. 10 tahun terakhir ini Indonesia mengalami dinamika yang begitu luar biasa. Di antaranya seperti transparansi sehingga tidak ada batasan di negara Indonesia dan loncatan demokratisasi. Di samping itu, kondisi yang saat ini adalah melemahnya nilai-nilai dasar yang sudah lama menjadi prinsip, hingga sebagai pandangan hidup yang berakibat filosofi bangsa Indonesia menjadi terkikis. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. 1. Faktor eksternal. Terdapat pengaruh globalisasi yang dibarengi dengan berkembangnya nilai liberalisme serta mendorong lahirnya sistem kapitalisme pada sektor ekonomi dan demokrasi liberal pada sektor politik. Sistem kapitalisme dan demokrasi liberal berasal dari negara-negara maju seperti Amerika. Indonesia yang masih termasuk negara berkembang dianggap masih rentan terkooptasi oleh nilai-nilai budaya asing yang memiliki orientasi pragmatis dan praktis, yang mana mampu menggeser nilai-nilai dasar kehidupan. Pancasila sudah sedikit demi sedikit tergeser dari perannya. Praktik penyelenggaraan, ketatanegaraan, dan pembangunan sudah mulai terlepas dari konsep filosofis yang seutuhnya, sehingga keberadaan Pancasila hanya sebatas dasar negara. Namun semangat Pancasila sudah tidak nampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yang kedua, faktor internal. Faktor ini bersumber dari bangsa Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan karena kesalahan dari sebagian masyarakat dalam memahami nilai Pancasila. Sebagian dari kalangan masyarakat menilai Pancasila tak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Sebagiannya lagi melihat Pancasila sebagai alat legitimasi dari kekuasaan Orde Baru. Adanya pandangan-pandangan tersebut, sebagian masyarakat menjadi anti-Pancasila. Kesalahan pemahaman ini membuat masyarakat kehilangan sumber dan sarana orientasi nilai. Selanjutnya, disorientasi nilai.
Disorientasi ini terjadi saat masyarakat menghadapi peralihan masa transisi dan transformasi. Pada masa ini, banyak peralihan yang terjadi pada masyarakat, seperti masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa, dari tipologi masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dari masyarakat paternalistik ke arah masyarakat demokratis, dari masyarakat feodal ke masyarakat egaliter, dari makhluk sosial ke makhluk ekonomi. Ada distorsi nasionalisme. Sebuah keadaan di mana masyarakat Indonesia sudah mulai pudar rasa kesatuan antar masyarakat. Hal ini menyebabkan melemahnya persatuan di antara masyarakat kita sekarang ini. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di seluruh dunia. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan atau PKN memiliki peran strategis untuk mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan juga berkeadaban. Di Indonesia, PKN semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia. Program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mencapai tujuan. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Yang kedua, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Yang keempat, mengembangkan sikap demokratis, berkeadaban, dan bertanggung jawab, dan mengembangkan kemampuan kompetensi bangsa di era globalisasi. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pancasila sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK diharapkan mampu mengemban misi tersebut untuk melalui pembelajaran PKN yang disirati nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan juga sumber orientasi pengembangan kekaryaan bagi setiap lulusan perguruan tinggi. Berikut nilai-nilai dalam sila pada Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya bukan pusatnya. Pada sila ini menegaskan tidak memberi ruang pada ateisme, fundamentalisme, dan ekstremisme keagamaan. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberi arah dan juga mengendalikan ilmu pengetahuan, di mana pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan utamanya, yaitu mencerdaskan, mensejahterakan, dan juga memartabatkan manusia. Dan ilmu tidak hanya untuk kelompok atau golongan tertentu. Yang ketiga, nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia. Mengkomplementasi universalisme dalam sila-sila yang lain, di mana solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk keberlangsungan seluruh individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi, di mana sila ini memberikan pengakuan terhadap kebinekaan dan kesatuan, koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan juga supremasi hukum. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan. Eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarakan. Sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai demokrasi yang berkeadaban dan tidak memberi ruang bagi paham egoisme, keilmuan, liberalisme, dan individualisme dalam konteks kehidupan. Yang kelima, nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat. Karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan juga inovasi. Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dan penyusunan dan pengembangan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM, dan persoalan kewarganegaraan lainnya yang berperspektif Pancasila. Jadi meskipun setiap bangsa sama-sama menyebutkan pendidikan kewarganegaraan sebagai civic education, democracy education, civil education, dan sebagainya, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKN di perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter tersendiri. Contoh kasus, politisi PKS. Pendidikan bela negara di kampus diperlukan, tapi bukan ala militer. Pada berita tersebut kita dapat melihat bagaimana pemerintah berusaha menanamkan Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu dengan berusaha membuat pelatihan militer sebagai pendidikan kewarganegaraan. Namun usaha pemerintah dinilai kurang tepat oleh anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS Sukamta. Beliau menuturkan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pelatihan militer dapat melanggar hak asasi manusia, di mana sesungguhnya pendidikan militer itu hanya wajib bagi warga yang lulus seleksi komponen cadangan dan bersifat sukarela.
Sukamta berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat baik untuk dimasukkan ke dalam kurikulum, namun tidak dalam bentuk pendidikan militer, sebagaimana yang telah direncanakan oleh Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baginya, jauh lebih penting untuk menanamkan Pancasila pada diri mahasiswa sebagai penerus bangsa. Sebagaimana nilai Pancasila yang harus ditanamkan adalah yang pertama, nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Mahasiswa yang menanamkan pengetahuan bahwa Pancasila menegaskan tidak memberi ruang pada ateisme, fundamentalisme, dan ekstremisme. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ilmu yang diterima mahasiswa harus didasarkan pada tujuan utamanya, yaitu mencerdaskan, mesejahterakan, dan juga memartabatkan manusia. Serta ilmu tidak hanya untuk kelompok atau golongan tertentu. Yang ketiga, nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia, yaitu mahasiswa harus memahami dan mengakui bahwa Pancasila memberi pengakuan terhadap kebinekaan dalam kesatuan, konsistensi, kohensitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan juga supremasi hukum. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yaitu mahasiswa menanamkan penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan. Yang kelima, nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mahasiswa sebagai penerus bangsa juga harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat.